Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Hana. Saya guru bidang studi PAI di SDN Bunder 2, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 pada LPTQ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 4200111744. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan video praktikum di kelas 6 dengan tema Allah Maha Segalanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, sebelum kita belajar ke materi Asmaul Husna, Asmaul Husna, akan tanyakan dulu ya kesiapan kalian. Yang sebelah sini udah siap? Ya. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Sudah siap gerak berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu-lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semuanya diharap Dari Sabang sampai Merauke, ku tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengajar. Rambutnya ada yang tidak hadir. Yang pertama ada Almira Naima, ada Aprilia, ada Arsangka Enur, Meisya, Putri Selena, Siti Sofia Tunisa. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu untuk menyiapkan kesiapan kalian. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami siap belajar. Baik, alhamdulillah sudah siap belajar. Kita langsung ke materi. Sebelum kita ke materi, tentang apa materinya? Empat Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Sebelumnya, apa sih arti Asmaul Husna itu? Apa? Satu orang, coba satu orang. Naima, apa sih Asmaul Husna itu? Oke, nama-nama yang baik bagi Allah. Kemudian Fadil, coba ada berapa sih jumlah Asmaul Husna? 90. Kemudian bagaimana sih cara kita menerapkan Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya gini, ada Aska tidak sengaja menumpahkan minumannya Noval. Bagaimana sikap Noval seharusnya? Bagaimana? Maaf. Nah, memaafkan itu sifat Asmaul Husna yang mana nih? Apakah hal yang
tujuannya itu adalah yang indah dan agung. Dengan mengenal Asmaul Husna, kita semakin dekat dengan Allah dan dapat meneladaninya. Kemudian ada yang pertama, Al-Ghafar. Apa sih arti Al-Ghafar itu? Maha pengampun. Ada dalilnya itu dalam Quran surat Nuh ayat 10. Apa yang kita bisa teladani dari sifat Al-Ghafar? Membiasakan beristighfar, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, dan kemudian tidak mudah. Kemudian yang selanjutnya ada yang kedua ada Al-Afu. Apa sih Al-Afu itu? Maha menghapuskan. Dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 199. Apa sih yang kita ambil dari sifat Al-Afu ini? Teladannya apa sih? Tidak mendendam, kemudian mudah memaafkan, kemudian menghargai orang lain. Kemudian ada Al-Wahid. Apa artinya? Yang Maha Esa atau Tuhan. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Teladan yang bisa kita ambil hanya menyembah Allah, menjalankan ibadah hanya untuk Allah, percaya diri dan tidak minder. Apa sih minder itu? Nah, iya betul. Minder itu tidak percaya diri. Jadi dengan adanya Al-Wahid, Maha Esa Tunggal, kita harus percaya diri pada kemampuan kita, bahwa kita itu bisa. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ada Al-Somad yang terakhir. Apa sih Al-Somad? Tempat tergantung segala sesuatu. Nah, dalilnya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Kemudian teladan yang kita ambil apa? Selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Kemudian Tidak mudah putus asa. selanjutnya Menyandarkan urusan kepada Allah. menyandarkan urusan kepada Allah. Nah, itu 4 Asmaul Husna yang kita pelajari, ya, dan teladannya. Kemudian apa sih tujuan mempelajari 4 Asmaul Husna itu? Nah, yang pertama tujuannya adalah menjelaskan Asmaul Husna. Menjelaskan nih apa sih namanya dari Al-Ghafar, Al-Afu, kemudian Al-Wahid dan Al-Somad. Apa sih itu artinya? Nah, itu tujuannya. Yang kedua tujuannya menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dengan nama-nama tadi. Dalilnya apa saja nih? Ya, tadi sudah dibahas ada yang ini contohnya Al-Somad, ada Quran surat Al-Ikhlas, ada surat An-Nisa, Al-Baqarah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan sikap meneladani dalam kehidupan sehari-hari, meneladani sifat tadi. Nah, ini teladannya nih. Selalu berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat, tujuannya itu adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan sifat pemaaf, pengampun, percaya diri dan berserah diri kepada Allah. Jadi contoh kasusnya ketika Novel tidak sengaja menumpahkan minuman Askar. Sikapnya harus apa? Novel minta maaf, kemudian Askar memaafkan. Ya, selanjutnya nah, penerapan sehari-harinya nih, membiasakan berdoa dan beristighfar, menjauhi sikap sombong dan syirik. Apa sih
sifat sombong itu? Sombong apa sih sombong? Sombong itu angkuh, tidak rendah diri. Dia tuh merasa dirinya paling wow, merasa dirinya paling pintar, misalnya, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling cantik, nah, paling ganteng. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kemudian selalu bersabar dan bergantung kepada Allah. Ada yang kayak gini contohnya. Ih, kalau aku tadi jatuh tidak ada Aisyah, aku nanti bisa-bisa aku celaka. Itu salah satu sifat syirik, tidak bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena dia percaya Aisyah, misalkan Mika jatuh, ditolong sama Aisyah. Dia alhamdulillah, boro-boro tidak mengucap alhamdulillah ya. Ih, tadi kalau aku tidak ditolong sama Aisyah, aku bisa-bisa celaka. Jadi nggak boleh. Itu syirik, tidak bergantung kepada Allah. Harusnya apa? Alhamdulillah dengan melalui Aisyah tadi saya bisa selamat dari kecelakaan jatuh tadi. Itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini rangkumannya tuh. Al-Ghafar, Maha Pengampun. Al-Afu, Maha Pemaaf. Al-Wahid yang Maha Esa. Tunggal ya. Al-Somad, tergantung tempat, tergantung segala sesuatu. Dengan meneladani sifat Allah membuat kita menjadi anak yang sabar, pemaaf, beriman teguh, dan tidak mudah putus asa. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita menjadi orang-orang yang tidak mudah marah, pemaaf, ya, dan tidak putus asa, semangat. Nah, ini nanti soal-soalnya. Apa arti dari Asmaul Husna tadi? Nama-nama baik bagi Allah. Sebutkan dua contoh meneladani sifat Al-Ghafar. Katanya apa tadi? Al-Ghafar apa artinya? Memaafkan ya. Memaafkan dan apa lagi? Dan mudah marah. Mengapa kita harus menyembah Allah Al-Wahid? Karena Allah itu Maha Satu, Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan nih, Asmaul Husna mana yang harus kita ingat? Sulit nih. Yang mana? Apakah Al-Ghafar, Maha Pengampun? Apakah Al-Wahid, Maha Esa? Atau As-Somad yang bergantung segala sesuatu? Yang mana? Al-Wahid apa As-Somad? Al-Somad. Al-Somad itu adalah bergantung segala sesuatu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini sekali lagi kita bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam sikap tadi tidak sombong, pemaaf, dan juga tidak mudah marah. Sekarang sudah duduknya berkelompok. Nah, Bu akan kasih tugas. Tugasnya silakan dikerjakan untuk berkelompok. Ya, Ibu jelaskan dulu ya. Nah, ini masing-masing ada tentang nih, baca di sini nih. Tuliskan arti Asmaul Husna berikut. Apa ini? Kamu dapatnya apa? Nah, ini Al-Ghafar. Apa nih Al-Ghafar? Apa? Ada yang Al-Wahid ada? Nah, itu. Kemudian tuliskan dalil Al-Quran. Tadi dalilnya. Bawa Al-Qurannya? Nah, tuliskan dalilnya. Kemudian, nah di sini kan ada 4 nih. Ini salah satu yang kalian ini. Kalau Al-Ghafar berarti isinya Al-Ghafar. Ya. Kemudian sifat apa yang bisa diteladani dari Asmaul Husna? Satu aja. Nanti setelah ini kita presentasi ya. Paham ada yang ditanyakan?
Dua-dua aja ya. Baik, waktunya sudah selesai. Nanti kita presentasi kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Sudah selesai. Kita kelompok 1 kita ke depan untuk presentasi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan. Kita kelompok 1 ingin sampaikan atau
Al-afu. Apa sih pengertian al-afu itu? Kalau diperhatikan teman-teman, Al-afu artinya maha menghapuskan. maha menghapuskan. Boleh sebelah sini. Maha menghapuskan. Kemudian selanjutnya dalil Al-Quran tentang al-afu itu apa sih? Surat apa? An-Nisa ayat 149. Quran surat An-Nisa ayat 149. Silakan dibaca. Artinya apa? Allah maha pemaaf, maha kuasa. Kemudian selanjutnya apa? Mengamalkan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan al-afu. Apa sih yang perlu diamalkan tuh? Dari al-afu itu apa? Tidak mendam, menghargai orang yang meminta maaf. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, baik. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kelompok 3 sini. Silakan dikumpulkan. Kelompok 2 sini. Kelompok 3. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita telah belajar tentang 4 asmaul husna. Apa saja yang kita pelajari tadi? Al-Ghafar. Apa sih artinya Al-Ghafar? Maha mengampun. Sikap apa yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Tidak mudah marah, saling memaafkan. Kemudian yang kedua, apa? Al-afu. Apa sih al-afu itu? Maha menghapuskan. Menghapuskan apa yang dihapus? Dosa kita. Sikap apa yang kita teladani dari al-afu? Tidak mendendam. Tidak menendam. Terus mudah memaafkan. Kemudian yang ketiga apa? Al-Wahid. Apa sih arti Al-Wahid? Maha Esa, Maha Tunggal. Sifat apa yang kita teladani dari Al-Wahid? Selalu berzikir ya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir as-somad. Apa sih as-somad itu? Bergantung kepada Allah. Tempat bergantung kepada Allah. Apa sikap apa yang perlu kita teladani dari al-somad itu? Hanya menyembah Allah, tidak musyrik, tidak syirik, ya, gitu. Baik. Kalian akan menilai tentang teman kalian. Tulis teman kalian yang dinilai itu siapa aja sih? Satu orang aja, satu orang dapatnya 1, menilai 1. Bebas mau siapa aja. Tolong di checklist saja. Dua menit ya. Namanya misalkan contohnya ibu mau menilai namanya Merlin, kelasnya kelas 6. Selalu menunjukkan sikap sopan santun terhadap guru dan teman-teman sekolah. Selalu, kadang-kadang atau tidak pernah. Oke, gitu ya. Namanya nama yang mau dinilai itu siapa sih? Bu.
Ya. Ya, nama yang mau dinilai itu siapa? 2 menit ya. Bebas siapa aja di sini ya. Ya, satu orang satu. Sebangkunya aja, sebangkunya nih. Nah, sebangkunya mau nilai siapa nih? 2 menit. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita ajari, kita pelajari, yang itu ajarkan bermanfaat untuk kalian semua. Bermanfaat untuk ibu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata, entah dari sikap dan dari yang lainnya. Mohon ibu dimaafkan. Ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Boleh kita tutup? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Amin. Baik, kita tutup materi hari ini, materi tentang Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Qahhar. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas siapkan. Kalau siap gerak berdoa dimulai.